Di sebuah desa terpencil yang damai, hidup seorang janda bernama Siti. Sejak suaminya meninggal, Siti menjalani hidup sederhana, mengurus ladang kecil peninggalan suaminya dan membantu tetangganya yang membutuhkan. Kebaikan hati Siti membuatnya dihormati oleh penduduk desa, tetapi ada satu orang yang memandang Siti dengan cara yang berbeda. Pak Karta, seorang kakek berusia 70-an, lama menyimpan perasaan terhadap Siti. Pak Karta adalah seorang lelaki tua yang dikenal penduduk desa sebagai penyendiri. Meski usianya sudah senja, pikirannya tetap tajam, dan ia memiliki ilmu yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Ilmu itu adalah ilmu hitam, ilmu santet yang diturunkan kepadanya dengan syarat tak boleh digunakan sembarangan. Namun, hasratnya kepada Siti tumbuh tak terkendali. Pak Karta sering memandangi Siti dari kejauhan, hatinya bergolak antara rasa cinta yang mendalam dan iri hati karena Siti tampaknya tidak memperhatikan dirinya. Siti yang berjiwa mandiri tidak pernah terpikir untuk kembali menikah, apalagi dengan seorang kakek seperti Pak Karta. Suatu hari, Pak Karta memutuskan untuk menggunakan ilmu hitamnya demi mendapatkan cinta Siti. Dengan penuh keyakinan, ia menyiapkan sesajen, membaca mantra, dan melakukan ritual yang ia yakini bisa membuat Siti jatuh cinta kepadanya. Ia membungkus sedikit tanah dari halaman rumah Siti, menambahkan beberapa helai rambut yang ia curi dengan licik ketika Siti menjemur pakaian. Malam itu, Pak Karta melaksanakan ritual santetnya. Tak lama setelah itu, Siti mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa berat, ia sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Setiap kali matahari tenggelam, Siti merasa seperti ada bayangan gelap yang selalu mengikuti, membuatnya gelisah dan ketakutan. Tetangga-tetangganya yang biasa melihat Siti ceria, kini memperhatikan betapa Siti tampak semakin lemah dari hari ke hari. Suatu malam, Siti bermimpi buruk. Ia melihat seorang pria tua dengan wajah menyeramkan mendekatinya sambil berkata, "Engkau adalah milikku." Wajah itu seketika dikenalnya sebagai Pak Karta. Siti terbangun dalam keringat dingin, merasakan tubuhnya seolah terkunci dan tidak bisa bergerak. Khawatir dengan keadaannya, Siti memutuskan untuk mencari pertolongan dari Pak Udin, seorang dukun yang tinggal di desa tersebut. Pak Udin dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan spiritual, tetapi menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Setelah mendengar cerita Siti, Pak Udin langsung curiga bahwa ada unsur ilmu hitam yang bekerja. Pak Udin meminta Siti untuk membawa air dari sumur rumahnya dan sepotong kain yang ia gunakan sehari-hari. Dengan air dan kain tersebut, Pak Udin melakukan ritual pembersihan spiritual. Setelah beberapa kali melakukan doa dan pembacaan mantra, Pak Udin menyadari bahwa ilmu hitam yang dipakai terhadap Siti sangat kuat dan berasal dari seseorang yang berpengalaman dalam dunia gaib. Pak Udin menyarankan Siti untuk tidak berinteraksi dengan siapapun untuk sementara waktu dan melakukan doa rutin setiap malam. Namun, kekuatan santet itu terlalu kuat, dan dalam beberapa hari, kondisi Siti semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia sering mengalami pingsan. Di sisi lain, Pak Karta merasa semakin frustasi. Ilmu hitam yang ia kirimkan tidak memberikan hasil seperti yang ia harapkan. Bukannya membuat Siti jatuh cinta kepadanya, justru kesehatannya semakin hancur. Ia mulai merasa bersalah, tetapi nafsunya membuatnya sulit menarik kembali santet yang sudah ia lepaskan. Semakin hari, Pak Karta merasa cemas dan ketakutan. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari roh-roh yang berhubungan dengan ilmu hitamnya. Mereka menuntutnya untuk membayar harga atas ilmu yang telah ia gunakan secara egois. Pak Karta merasa terjebak di dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, keadaan Siti semakin kritis. Di tengah malam yang sunyi, Siti berteriak meminta tolong, tubuhnya bergetar hebat. Pak Udin, yang sedang melakukan meditasi di rumahnya, merasa ada energi gelap yang menyerang Siti dengan kuat. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Udin bergegas ke rumah Siti. Ketika tiba di sana, ia melihat Siti sudah terkulai lemah di lantai, napasnya berat. Pak Udin segera melakukan ritual terakhir untuk mencoba menyelamatkan nyawa Siti, tetapi semuanya sudah terlambat. Siti menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah yang penuh penderitaan. Kabar kematian Siti mengguncang desa. Tak ada yang menyangka wanita yang begitu baik dan ceria bisa meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Namun, desas-desus mulai beredar bahwa Pak Karta adalah penyebab dari semua ini. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat Pak Karta memandangi Siti dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Pak Karta,
yang merasa bersalah dan dihantui rasa takut, akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya mengerut, kulitnya pucat, dan ia sering berbicara sendiri seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Dalam kegilaan, Pak Karta akhirnya meninggal di rumahnya, dikelilingi oleh aroma busuk yang tidak wajar. Desa itu kembali tenang, tetapi ingatan akan kisah tragis Siti dan Pak Karta tetap hidup dalam benak penduduknya. Mereka percaya bahwa cinta yang dipaksakan dan dipenuhi nafsu selalu berujung pada malapetaka, dan ilmu hitam adalah jalan yang akan selalu membawa kehancuran, bukan hanya bagi korbannya, tetapi juga bagi pelakunya.